فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan syarat-syarat wudu yang disebutkan oleh Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita mengambil satu syarat, yaitu apa? Fadil. Apa? Sucinya air dan mubahnya air tersebut. Air itu harus suci. Berarti keluar darinya apa, Raihan? Air kencing, air najis. Maksudnya air najis memang air itu sejak asalnya najis atau gimana? Air yang ternajisi, ya. Keluar darinya air yang ternajisi, yaitu air pada asalnya itu semua air pada asalnya tahir mutahhir. Kemudian keluar dari hukum ini yang dinamakan dengan al-ma'ul mutanajjis. Kapan suatu air dikatakan ternajisi? Indahnya Abdurrahman Kisaran. Baik. Nah, dhabitnya yaitu ketika suatu air berubah rasa atau bau atau warnanya dengan sesuatu yang najis. Jadi yang mengakibatkan perubahan pada air itu sesuatu yang najis. Menunjukkan kalau seandainya berubah dengan sesuatu yang suci, air itu hukumnya bagaimana, Zaid? Tetap suci. Ya, airnya tetap suci. Zaid. Kemudian syarat yang kedua, air itu harus mubah. Maksudnya air mubah itu apa? Ahmad. Air yang halal untuk dia pakai, bukan air gosok, air curian, ya, air rampokan. Maksudnya mubah, halal untuk dia gunakan. Baik, memang hak dia atau memang air yang telah dipersiapkan untuk siapa saja yang mau berwudu seperti air-air di masjid. Nah, sekarang kita masuk pada syarat berikutnya, yang keberapa ini kalau dinomori? Yang ke-9. Qauluhu wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal basyarah. Menghilangkan apa saja yang menghalangi sampainya air ke kulit. Dipersyaratkan seorang wudu harus apa? Menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Dan ini penting karena terkadang seseorang meremehkannya, padahal mengakibatkan wudu dia itu tidak sah. Qala syarih wafaqahu Allah ta'ala ay yajibu izalatu ma yamna'u wusul al-ma'i ila al-basharah min tinin wa ajinin wa syam'in aw duhnin jamidin aw tila'il adhafir aw sibghah aw ghairiha.
Maksudnya itu wajib menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karena ketika seorang berwudu, kulit dari anggota-anggota wudu itu harus terkena air. Pada anggota-anggota wudu yang diperintahkan untuk dibasuh. Anggota wudu yang diperintahkan untuk dibasuh mana saja? Indak ya Iqbal. Muka, kedua tangan sampai siku, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Nah ini maksudnya yang harus, akhwan. Adapun untuk kepala, maka apakah dipersyaratkan air harus sampai ke kulit kepala? Indak ya Hamzah. Tidak. Kenapa? Karena kepala tidak diperintahkan untuk dibasuh, tidak diperintahkan untuk dicuci. Tapi kalau kepala perintahnya untuk apa, Akbar? Untuk diusap. Nah, pada anggota-anggota tubuh yang wajib untuk dicuci, maka ini syaratnya. Air harus sampai ke bagian tersebut, yaitu sampai ke kulit. Maka wajib untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Min tinin wa ajin, baik berupa tanah yang nempel. Nah, dibersihkan di kaki misalnya ada dia baru dari sawah atau baru kerja. Nah, di tanah-tanah kemudian ada tanah yang mengering nempel di kakinya. Nempel. Harus dihilangkan agar tidak menghalangi sampainya air ke kulit itu. Karena tanah yang nempel itu menutupi. Au ajin, atau adanya adonan tepung yang nempel atau lilin yang nempel. Au duhnin jamidin, atau lemak beku yang nempel, misalnya margarin atau yang lainnya nempel di tangan. Atau tilail adzafir, ya cat-cat kuku, kutek. Dari apa? Kutek yang membentuk lapisan. Karena pewarna kuku bermacam-macam. Ada perwarna kuku yang sifatnya tidak membentuk lapisan, maka ini aman bagi para wanita untuk menggunakannya, tidak menghalangi sampainya air ke kuku tersebut. Adapun cat kuku yang sifatnya membuat lapisan, maka ini ketika berwudu harus dibersihkan. Makanya bisa memakai seorang wanita seperti itu mungkin di hari-hari haidnya. Dan ketika suci dari haid, sebelum mandi dia wajib untuk membersihkan, menghilangkan ya cat kuku tadi yang membentuk lapisan. Atau cat secara umum. Yang apa? Yang menempel di kaki, di tangan. Terkadang seorang baru kerja mengecat rumah, ada yang nempel di tangannya, maka harus hati-hati. Demikian pula tip ek bagi para penuntut ilmu, terkadang sedang tip ek kena tangannya, harus segera dibersihkan. Atau yang lainnya seperti lem peralon, ini termasuk yang harus diperhatikan. Lem peralon bersama dengan tipisnya, kawan. Terkadang kayak plastik, tapi dia membentuk lapisan. Lem peralon, lem alteco, ini membentuk lapisan. Seperti plastik yang sangat tipis di kulit. Dan ini karena sifatnya adalah seperti plastik, walaupun tipis, air tidak akan sampai di balik lem itu. Maka harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Sehingga seorang yang baru bekerja mengelem peralon atau lem-lem yang lain, hati-hati untuk tangannya betul-betul dicek ketika mau berwudu. Baik. Apa dalil dan alasan hal ini? Wa dzalika liyahsula isbahul wudu'il ma'muri bih. Yang demikian itu dipersyaratkan untuk apa? Untuk bisa tercapainya isbahul wudu, tercapainya
wudu yang sempurna dengan sampainya air ke bagian-bagian yang diperintahkan untuk dicuci. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan asbighul wudu, sempurnakan wudu kalian. Nah, kalau seorang baru wudu di jempol kakinya ada cat yang belum dibersihkan, maka belum memenuhi perintah asbighul wudu. Kenapa? Karena ada bagian yang tidak terkena air dari kulitnya di kaki tersebut. Akan tapi seandainya cat itu nempelnya di dengkul, di lutut, nah apakah dipersyaratkan sebelum wudu harus dia bersihkan? Indahnya Jabir, tidak. Kenapa? Karena lutut bukan merupakan anggota wudu. Nah, tapi dipersyaratkan dibersihkan ketika dia mandi wajib. Ketika mandi wajib. Nah, di antara hal yang memprihatinkan terkadang di jalan-jalan itu antum melihat ya manusia silver yang minta-minta itu pakai cat. Gimana wudunya ini? Enggak. Nah, dipikir ini salatnya. Nah, yakin kalau dia pakai cat dari pagi sampai sore, kalau mau siang mau bersih-bersih sudah sore. Ya kan? Mau salat zuhur, salat asar. Nah, ini kebanyakannya sudah apa? Tidak dipikirkan salat. Orang-orang yang tidak salat biasa seperti ini. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Dan dalam masalah ini telah datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu dhufuri lam yusibhu al-ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki dalam keadaan di kakinya itu ada sebesar atau selebar kuku yang tidak terkena air. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji' fa ahsin wudu'ak. Nah, kembalilah kemudian perbaguslah wudumu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Nasai, cuman diperbincangkan oleh para ulama tentang keabsahannya. Baik. Dan kesimpulan dari hadis ini mu'al dan lemah. Baik. Demikian pula datang dalam Sahih Muslim dari Umar radhiyallahu anhu dengan yang semisal, ada seorang wudu kemudian ada bagian yang tidak terkena air, kemudian diperintahkan untuk mengulangi wudunya. Baik. Atau diperintahkan untuk memperbagus wudunya. Seandainya sahih, maka itu merupakan dalil pokok dalam masalah kita ini. Cuman ketika kita ketahui hadisnya sahih, berarti dalil untuk masalah ini apa? Kembali kepada keumuman perintah asbighul wudu. Nah, wajib untuk menyempurnakan wudu. Karena seorang yang meninggalkan bagian dari anggota wudu yang tidak terkena air, berarti dia belum menyempurnakan wudu. Baik. Sehingga seandainya seseorang wudu, kemudian setelah selesai wudu dia mendapati di tangannya ada tip X. Terus apa yang dia lakukan? Indahnya azam.
Nah, yang dilakukan adalah dengan membersihkan tip X itu atau hal-hal yang lain yang didapati menghalangi wudu, kemudian bersihkan, setelah itu berwudu, baru tunaikan salat. Seandainya sudah salat, bagaimana hukum salatnya dengan wudu tersebut? Indahnya zikri, salatnya batal atau tidak sah. Kalau dia tahu di pertengahan salat, lihat tangannya ada tip X, tadi untuk belum dibersihkan, ada cat atau ada lem peralon nempel di tangan, berarti batalkan salatnya. Salatnya batal, tidak sah. Kalau tahunya sudah selesai juga salatnya tidak sah, berarti wajib mengulangi salatnya dengan mengulangi wudu terlebih dahulu dan membersihkan terlebih dahulu tentunya. Sehingga ikhwan, seandainya seorang membersihkan cat, membersihkan ini dan berakibat ketinggalan salat berjamaah, berdosa tidak? Muhammad Raga? Dia mau wudu, kemudian ternyata di tangannya ada cat, hanya dia bersihkan cat, ternyata lama sulit sampai ketinggalan jamaah. Apakah dia sudahlah wudu saja, yang penting dapat jamaah walaupun masih ada cat, atau dia bersihkan walaupun ketinggalan jamaah? Bersihkan. Nah, kewajiban dia ketika itu adalah membersihkan, mencari cara untuk bersih dengan bensin atau yang lain. Nah, ini penting, kawan. Nah, sebagian salah paham, dia kejar jamaah, jangan sampai ketinggalan jamaah padahal wudunya tidak sah. Ini salah. Percuma, untuk sholat pun tidak akan sah. Nah, itu diperhatikan. Baik. Kemudian syarat yang ke-10, qauluhu wa dukhulul waqtis salati fi haqqi man hadatsuhu daim. Masuknya waktu salat ya bagi orang-orang yang hadatsnya itu terus-menerus ada. Baik. Nah, bagi orang yang hadasnya terus-menerus ada, dipersyaratkan dalam wudu, dia wudunya kalau sudah masuk waktu sholat. Sehingga seandainya seorang mau sholat duhur, wudunya sebelum masuk duhur, maka sah tidak? Tidak sah. Nah, maksud dari orang yang hadasnya daim, hadasnya terus-menerus itu siapa? Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, dzalika anna ba'dhan nas mubtala bisalasil baul awir rih. Ya, demikian itu disebabkan sebagian manusia itu diuji dengan penyakit salasil baul atau salasil rih. Salasil baul yaitu apa? Kencing yang terus-menerus keluar, tidak bisa dikontrol. Atau salasil rih yaitu kondisi seorang yang anginnya terus-menerus keluar, tidak bisa dikontrol. Ya, kayak mesin ngobos lah. Ngobos sudah, pokoknya angin keluar, enggak ada klep yang mengaturnya. Baik. Takhruju bi kathrah wa biduni iradatih. Ya, keluar dengan banyak dan tanpa ada keinginan darinya. Dia sudah tidak bisa, mau ditahan tidak bisa. Makanya ketika seorang masih sehat, disyukur ya kawan, bisa menahan kencingnya sampai masuk kamar mandi, ya beruntung. Ya kan? Kalau yang seperti ini tidak bisa, kawan. Ya keluar begitu saja, sel. Nah, tidak bisa dia tahan, dia tidak bisa juga dia mengontrol itu. Baik, ini salasil baul dan menkon salasil rih. Awil istihadah binisbah lin nisa, atau istihadah, seorang yang tertimpa penyakit dengan keluarnya darah yang terus-terusan dikarenakan ada pembuluh darah yang terputus mungkin. Ini bukan darah haid, bukan pula darah nifas, tapi darah penyakit, istihadah. Nah, orang yang kencing terus-terusan tidak bisa dikontrol, kemudian angin juga yang terus-terusan keluar banyak, mungkin setiap 5 menit keluar, atau ya kurang lebih seperti itu. Kemudian juga wanita darahnya senantiasa keluar,
maka fahaula'i yatawadda'una likulli shalah. Maka mereka ini harus berwudu untuk setiap kali mau salat. Baik. Wala yatawadda'una illa idza dakhala waqtus shalah. Dan mereka tidak berwudu kecuali apabila telah masuk waktu salat. Nah, kalau sudah masuk waktu salat baru berwudu. Seandainya kok setelah itu keluar angin, keluar kencing, membatalkan wudunya tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini rukhsah baginya. Rukhsah baginya. Nah, tidak pedulikan apa yang keluar setelah itu sampai dia menunaikan salat zuhur tersebut, kalau misalnya mau salat zuhur. Wa yadullu alaihi amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustahadata an tatawaddaa inda kulli salah. Dan yang menunjukkan hal ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita yang mustahadah untuk berwudu, ketika untuk berwudu pada setiap salat. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama, di mana mereka mengharuskan bagi yang mustahadah dan yang semisal tadi dari salasil baul atau salasil rih untuk berwudu di setiap salat. Dan kalau salat fardu harus wudunya setelah masuk waktu salat. Ada pun hadis yang disebutkan di sini akhwan dalam riwayat Abi Dawud. Hadis ini dari hadis Adi bin Thabit an abihi an jaddih, yang padanya perintah untuk berwudu. Akan tapi dari sisi sanad derajatnya syadidud dha'f, sangat lemah. Kenapa? Karena pada sanadnya Utsman ibn Umair Abul Yaqdhan syadidud dha'fi. Kemudian ditambah lagi ada Syarik al-Qadhi, seorang yang dhaif. Maka itu tambahkan nam hadzal hadits dhaifun jiddan. Fihi Utsman ibn Umair syadidud dha'f wa Syarik al-Qadhi dhaif. Datang penguat dari hadis Jabir dalam riwayat Tabrani, tapi juga padanya kelemahan yang parah, yaitu Abu Yusuf sahib Abi Hanifah, seorang dhaif, walaupun dia fuqaha, tapi kebanyakan kalangan Hanafiyah mereka lemah hadisnya, termasuk Abu Hanifah sendiri. Jadi dari sisi hadis yang dibawakan di sini lemah. Kemudian kata syarih, wa aidan fi hadits Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah ustuhidat 7 sinin. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalika fa amaraha an taghtasil. Dalil yang kedua yaitu hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Habibah beliau mengalami istihadah selama 7 tahun. 7 tahun mengalami istihadah. Dan alhamdulillah bagi wanita-wanita zaman sekarang untuk hal yang seperti ini, ya pendarahan yang seperti ini, banyak metode-metode pengobatan untuk bisa menghentikan pendarahan itu. Kalau pada zaman dulu ya bersabar. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu dan Nabi memerintahkan untuk mandi.
faqala hadza 'irqun. Nah, fakana taghtasilu li kulli shalah. Kemudian Nabi mengatakan ini adalah 'irq, yaitu pembuluh darah yang putus. Nah, bukan haid, bukan nifas. Makanya darahnya beda. Darahnya ini tidak najis. Beda dengan darah haid dan darah nifas. Dari sisi warna juga, bau juga beda, karena ini darahnya segar. Sedangkan kalau darah haid itu darah yang najis. Nah, yang asalnya sesuatu yang jamid di dalam rahim kemudian keluar cair. Makanya darah haid tidak membeku lagi, berbeda dengan darah istihadah. Dia tadinya cair keluar, kemudian setelah di luar membeku. Nah, dalam hadits ini fakana taghtasilu likulli shalah, dan adalah Ummu Habibah, beliau senantiasa mandi untuk setiap kali salat. Hadits ini rawahul Bukhari dan Muslim. Baik. Qala al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, amma qawlu aktsaril fuqaha fa huwa al-wudhu' li kulli shalah wa 'alaihi al-'amal fi qawli 'ammatihim. Nah, Al-Khattabi mengatakan adapun pendapat kebanyakan para ahli fikih, yaitu dalam masalah ini berwudu untuk setiap kali salat. Dan inilah yang diamalkan pada pendapat kebanyakan mereka. Jadi yang diamalkan, yang diharuskan yaitu berwudu untuk setiap kali salat. Adapun mandinya bagaimana? Apakah wajib bagi seorang wanita yang istihadah setiap mau salat itu mandi? Jawabannya tidak. Qala Ibnu Battal fi syarhihi fa kana taghtasilu li kulli shalah yuridu taghtasilu min ad-dam alladhi yusibul farjah. Nah, Ibnu Battal mengatakan dalam syarahnya adalah Ummu Habibah itu mandi untuk setiap kali salat, maksudnya bukan mandi keseluruhan badan, tapi taghtasilu dibawa kepada makna beliau mencuci diri dari dari bagian tubuhnya yang terkena darah tersebut. Baik. Jadi anggota tubuh yang terkena darah tadi beliau cuci, baru berwudu, baru salat. Baik. Dan dalam riwayat Bukhari ada tambahan lafaz tsumma tawadda'i li kulli shalah. Ini berupa perintah dari Nabi. Setelah Nabi mengatakan la innama dzalika 'irqun wa laysa bihaidin fa idza aqbalat haidatuka fada'is shalah wa idza adbarat faghsili anqid dam tsumma shalli. Ini bimbingan Nabi bahwasanya istihadah bukan haid. Apabila datang hari haidmu, maka tinggalkan salat, karena bisa dibedakan ini darah haid, ini darah istihadah. Kalau sudah waktu haid, maka dihukumi haid. Kemudian kalau selesai haid wajib untuk mandi. Kemudian salatlah walaupun darah istihadah masih terus mengalir. Nah, dalam riwayat Bukhari ada tambahan, kemudian berwudulah untuk setiap kali salat. Nah, seandainya lafaz ini akhwan sahih mahfuz, maka menjadi dalil pokok untuk jumhurul ulama. Cuman tambahan ini wallahu taala alam tambahan yang syadzah. Tambahan yang syadzah. Kenapa? Karena perawi-perawi yang lain tidak ada yang menambahkan tambahan tersebut. Oleh karena itulah Imam Muslim mengisyaratkan dalam Sahih Muslimnya bahwa beliau menghilangkan tambahan ini tidak disebutkan secara sengaja. Isyarat bahwasanya tambahan tersebut syadz. Dikarenakan dalil yang dijadikan pegangan jumhur akhwanifillah, kita tidak mendapati yang sahih, maka Syekhul Islam demikian pula Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala merajihkan bahwa tidak harus untuk berwudu di setiap kali hendak salat. Baik. Cuman yang lebih hati-hatinya dalam masalah ini akhwan, karena apa? Karena seperti salasil baul, seperti istihadah itu kan
keluar dari apa? Dari tempat keluarnya najis, tempat keluarnya hadas. Maka lebih hati-hatinya untuk memang berwudu di setiap kali hendak salat. Baik. Nah, dan makna berwudu untuk setiap kali salat, apabila salat itu memiliki waktu, maka berwudunya setelah masuk waktunya. Adapun apabila salat itu tidak ada waktu tertentu, seperti salat-salat sunnah mutlaqah, maka dia berwudu ketika hendak menunaikannya. Setiap hendak menunaikan salat berarti wajib wudu. Paham? Sehingga ketika dia salat sunnah sudah salat sunnah, maka mau salat sunnah lagi, wudu lagi, ya. Kenapa? Karena memang pada asalnya ini rukhsah. Dalam salat aja keluar terus, ya kan? Ini rukhsah kemudian dari Allah, bahwasanya keluarnya dia setelah wudu, keluarnya kencing atau keluarnya angin bagi orang yang berpenyakit seperti ini, itu dimaafkan, tidak batal. Cuma kalau sudah selesai salat sudah, rukhsah ini sudah tidak ada. Maka kalau mau salat lagi, dia wudu lagi. Baik, ini maksudnya. Setiap hendak salat maka wajib wudu. Adapun kalau salat fardu, maka wajib wudunya ini kalau sudah masuk waktu salat. Sehingga seandainya dia datang menunggu, kemudian ada beberapa jeda sebelum jamaah, maka tidak masalah. Baik. Wallahu taala a'lam. Baik, barakallahu fikum. Berarti kita selesai dari 10 syarat yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Diingat-ingat. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.